Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat makalah. Karena di sini ada tugas membuat makalah psikologi olahraga. Dibaca dahulu detail penugasannya, yaitu menentukan tema atau topik pembahasan di antara beberapa tema atau topik berikut ini. Ada 5, yaitu ketegangan dan kecemasan, kegairahan dan agresivitas, kemudian komunikasi dan kohesivitas, perhatian dan konsentrasi, kebosanan atau burnout, dan frustasi. Dari kelima topik tersebut, silakan dipilih mana yang akan dibuat menjadi makalah. Kemudian tentukan judul makalah, ya, boleh lebih spesifik daripada tema atau topik yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, kumpulkan bahan referensi. Silahkan bisa mencari bahan referensi dari berbagai sumber. Kalau menurut saya yang paling mudah kita bisa mencari di Google, atau yang lebih spesifik di Google Scholar, ya. Ketik saja di Google, ataupun ini ada linknya, ya, Google Scholar. Contohnya akan saya berikan sebagai berikut. Ya, ketik saja Google Scholar, ya, di Google, kemudian tidak perlu login pun bisa, ya. Ketika belum sempat login, ya, langsung klik saja Google Scholar, kemudian bisa diketik sesuai dengan judul atau tema yang ingin dibuat. Misalnya saya akan membuat makalah tentang temanya ketegangan dan kecemasan, ya. Kemudian di latar belakang masalah bisa diisi apabila kita ingin membutuhkan suatu referensi. Misalnya di sini saya contohkan di bab 2-nya, ya, ada pendapat tentang ketegangan. Apa itu ketegangan dan kecemasan? Kita bisa searching di Google Scholar, ya, ketegangan dan kecemasan. Search saja, dan di sini banyak sekali artikel-artikel atau jurnal yang tentunya sudah berdasarkan kajian ilmiah juga. Misalnya kita memilih salah satu membutuhkan pengertian dari ketegangan dan kecemasan, ya. Kita bisa milih misalnya ini, ya. Saya pilih yang paling atas. Kita klik saja artikelnya, kemudian bisa kita download. Mungkin bisa dibaca-baca terlebih dahulu sebelum download. Jika memang cocok, ya, artikelnya bisa kita download. Ya, pilih saja yang ini abstraknya, ya, bisa dibaca. Anxiety atau kecemasan adalah bagian dari kondisi kehidupan dan seterusnya. Misalnya kita milih artikel ini, kita download saja PDF-nya, full text, ya, keseluruhan. Kemudian bisa ada menu download this PDF file. Jadi kalau memang mau membaca sekilas, ya, apakah ini cocok untuk akan kita masukkan dalam makalah kita sebagai referensi, ya, saya rasa saya ingin mendownload ini menggunakan referensi ini. Saya download, klik saja download this PDF file, sehingga muncul di sini download. Kita simpan di bagian laptop kita. Misalnya saya di folder download, ya, dan saya berikan keterangan kecemasan. Filenya saya berikan nama file kecemasan referensi, gitu, ya. Save.
Nah, kemudian bagaimana kita mensitasi atau menggunakan referensi ini. Kalau sudah selesai download, ya ini sudah selesai, kita bisa open folder, ya, show in folder. Kemudian ini adalah filenya ya, kecemasan. Kita masuk ke Word, Microsoft Word. Kemudian misalnya di sini saya ingin memasukkan masukkan referensi tadi. Kita buka dulu filenya dari artikel tersebut. Kemudian kita pilih saja bagian teks dari artikel tersebut yang akan kita kutip. Jadi kalau di sini saya menggunakan Nitro PDF ya, karena untuk terserah dari masing-masing yang ada aplikasi yang ada di laptop teman-teman semuanya. Kemudian saya misalnya mau milih beberapa teks ini, kecemasan. Ya, ini ya pengertian dari kecemasan ya. Nah, misalnya seperti ini, saya ingin mengkopinya ya. Copy teks. Nah, ini kita bisa memasukkan pengertiannya terkait dengan kecemasan di sini. Misalnya, ya sudah saya paste. Memang kalau dari PDF ke Word biasanya ini ya berantakan. Kita bisa merapikan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa mencantumkan referensi tersebut. Kita mengambil teks ini dari mana, yang harus kita berikan referensinya, mensitasi. Nah, ini kita ambil dari mana tadi, kita sitasi. Sorry. Jadi berubah ya, karena pengaruh paste dari PDF. Nah, jadi kita mengambil pengertian dari artikel tersebut. Kita ini halaman reference ya, di halaman reference kita insert citation. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Mendeley. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara menginstal aplikasi Mendeley dan juga mengaktifkannya di Microsoft Word, teman-teman. Aplikasi Mendeley ini berfungsi untuk memanage sumber referensi yang kita gunakan, yang terintegrasi dengan, bisa diintegrasikan dengan Word, Microsoft Word. Kemudian bisa membuat bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis. Ya, apa yang kita citasi di sini bisa langsung kita buat daftar pustakanya. Nah, contohnya di sini tadi kita sudah mendownload. Sekarang saya mau masuk ke Mendeley saya. Kemudian saya masukkan jurnal atau artikel yang saya download tadi ke aplikasi Mendeley ini. Di drag saja ke sini, bawa ke sini ya. Oke, untuk mengetahui yang baru saja kita tambahkan, karena di sini sudah banyak jurnal atau artikel yang saya tambahkan. Nah, untuk yang all dokumen ya tadi ya. Untuk yang baru saja saya tambahkan di sini adalah jurnal ini. Nah, tadi meskipun kita masukkan atau kita rename kecemasan referensi, tapi kan penulisnya siapa kita belum tahu. Di aplikasi Mendeley ini enaknya adalah kita bisa langsung tahu siapa penulisnya ya. Kemudian
judul dari artikel tersebut apa dan halaman berapa ya. Jadi sudah sistem dari Mendeley ini sudah otomatis. Jika memang di sini belum sesuai, ya di sini namanya adalah A Hayat ya. Tadi kita download materinya dari Abdul Hayat ya. Abdul Hayat Institut IAIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini masih belum terlalu spesifik, namanya agama masih terbawa, padahal agama ini adalah IAIN-nya ya. Nah, kita perlu membetulkan ya di sini, diklik saja bagian ini dengan klik kanan, artikel ini rename. Ya, kita bisa secara detail merubah. Merubah nama ini sehingga menjadi Abdul Hayat. Tadi kalau di sini alamat dari kampusnya ikut tertulis ya. Kita bisa mengeditnya. Oke, sudah benar jurnal ini. Kemudian ini autornya ya, penulisnya, kemudian jurnal dari studi Islam Humaniora sudah benar. Kemudian bisa kita tambahkan mungkin URL-nya. Ya, URL-nya copy saja dari yang kita tadi download, masukkan ke URL-nya. Seperti ini. Kemudian mungkin seperti itu ya. Nah, kita masukkan URL-nya saja sudah berubah. Ya, sudah sesuai. Nah, caranya simpel sekali. Kemudian bisa kita klik juga 2 kali, klik kiri. Nah, ini adalah artikelnya. Tadi kita downloadnya dari, maksudnya mensitasinya dari file ini ya, abstrak ini. Kita bisa sitasi dari Word-nya ini ya. Kita sitasi. Kita klik saja, tuliskan di kolom ini. Sudah kita insert citation, kemudian muncul ini, kita tulis tadi Hayat ya, Abdul Hayat. Nah, sudah muncul, nah, seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita tunggu ya, sudah muncul. Di sini ada keterangannya otomatis muncul Hayat. Nah, sudah terlink terhubung dengan citasi yang ada di artikel tadi. Sekarang untuk mengecek bahwasanya di sini sudah kita tuliskan artikel dari Hayat ini, untuk mengecek di daftar pustaka kita bisa insert bibliografi. Caranya seperti ini ya. Misalnya ini daftar pustakanya, dan di sini kita bisa ditulis dulu daftar pustaka, kemudian insert bibliografi ya. Nah, secara otomatis tulisan dari Hayat ini yang tadi kita citasi akan muncul di daftar pustaka. Sangat simpel dan bisa kita atur. Kalau di daftar pustaka cukup 1,5 saja ya spasinya, atau 1,15. Nah, mungkin before afternya bisa kita atur sedemikian rupa supaya lebih bagus tampilannya. Before-nya saja. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah bibliografi atau daftar pustaka yang sudah terintegrasi dengan Mendeley tadi ya, memudahkan kita. Nanti semakin banyak referensi yang kita gunakan, kita bisa mengambilnya dari Mendeley ini. Beberapa artikel yang kita download, mungkin nanti tinggal kita bisa mendownload dari berbagai artikel ya, tidak hanya satu ini. Bisa mencari artikel yang lain, ditambahkan dengan cara yang seperti itu tadi. Baik, seperti itu untuk cara melakukan
memasukkan sumber referensi. Kita kembali ke bagaimana tugas ini. Kemudian selain dari Google Scholar bisa melalui PNRI atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun kalau di Perpustakaan Nasional Indonesia ini kita perlu membuat akun dulu ya, mendaftar keanggotaan. Caranya juga mudah, nanti akan saya berikan contohnya. Cara mendaftar keanggotaan di Perpusnas RI ya. Jika sudah selesai makalahnya, kemudian jangan lupa tata tulisnya ya. Sistematikanya seperti ini. Ada contoh yang saya buat, nanti saya upload juga contohnya. Kemudian tata tulisnya ya, menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dan spacingnya double, kecuali bagian halaman ini ya, bagian ini bisa nanti menyesuaikan. Dan daftar pustaka, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka bisa menyesuaikan 1,15 atau 1,5 boleh spacingnya. Tapi kalau di bagian inti, di bagian bab 1, bab 2, bab 3, spacingnya double. Kemudian harap diperhatikan before afternya juga 0 pt ya. Dan format back layoutnya margin batas paragraf atas ya. Di sini batas paragraf atas 3, sampingnya kiri 3,5 cm, samping kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Seperti itu. Kemudian pakai orientationnya portrait, tentu kertasnya ya, berdiri, bukan yang landscape ya. Dan juga size kertasnya A4 ya. Referensi menggunakan Mendeley, tadi saya contohkan yang tadi. Kemudian kumpulkan makalah Anda melalui laman achievement di Edmodo ini sebelum batas tanggal kadaluarsa yang ditetapkan. Baik, seperti itu. Selamat mengerjakan. Nanti pengumpulan tugasnya makalah ini berupa file Microsoft Word saja. Jangan lupa dicek setiap ini ya, identitasnya ya, jangan sampai keliru. Kemudian tadi bagaimana cara mencitasi dan membuat daftar pustaka. Terima kasih, selamat bekerja, selamat mengerjakan ya, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.